Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang kecepatan, jarak, dan waktu dalam bentuk variasi soal yang lebih variatif lagi ya anak-anak. Anak-anak disimak agar nanti dapat menjawab pertanyaan PTS dan PAS dengan benar ya anak-anak. Nah, mari kita menginjak ke soal yang pertama. Sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut dalam kilometer per jam berapa? Nah, kita tulis dulu diketahui. Yang diketahuinya apa ya anak-anak? Yang diketahuinya itu 6 menit. Kalau menit berarti waktu, berarti T sama dengan 6 menit. Nah, kemudian dapat menempuh jarak 12 km. Jarak itu apa ya? Jarak itu S atau space 12 km. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kecepatan. Ditanyakan v atau kecepatan dalam apa ya? Dalam kilometer per jam. Nah, kalau kecepatan dalam kilometer per jam, kita harus lihat nih. Ini di sini waktunya menit atau jam? Menit. Berarti berbeda ya, karena yang ditanyakan jam. Kalau jaraknya kilometer, kalau di sini yang ditanyakan kilometer, berarti sudah sama. Berarti yang harus kita samakan apa dulu? Yaitu waktunya. 6 menit ini harus kita ubah ke dalam jam. Nah, 6 menit sama dengan titik-titik jam. Bagaimana cara merubah menit ke jam? Caranya dibagi 60. Berarti 6/60 jam. Ini bisa disederhanakan ya. 6/60 jam itu 6/60 yang atas. Kalau misalnya yang atas dibagi 6, yang bawah dibagi 6 juga. Jadi ini bisa diperkecil hingga 6 dibagi 6, 1, 60 dibagi 6, 10, 1/10 jam. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi 6 menit itu 6/60 jam atau bila diperkecil jadi 1/10 jam. Ini penyederhanaan pecahan ya yang sudah kita pelajari waktu kalian kelas 4. Ini penyederhanaan pecahan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan, ini sudah jam, ini sudah kilometer, ditanyakannya kilometer per jam, berarti sudah sama ya. Berarti V dalam kilometer per jam berapa? V itu rumusnya apa ya anak-anak? V sama dengan S per T. S-nya berapa? S-nya 12 kilometer. V-nya 1/10 jam. Bu, kenapa ada per di bawahnya per juga? Gak apa-apa ya, nanti kalian bisa menghitung ke samping dengan cara pembagian pecahan. Jadi 12 km dibagi 1/10 jam. 12 dibagi 1/10. Kalau sudah seperti ini gampang ya, kita balik lagi ke pembagian pecahan. 12 dibagi 1/10 sama dengan 12. 12-nya tetap dikali. Kemudian 1/10-nya diubah menjadi 10/1 sama dengan 12 kali 10/1 sama dengan 120 km per jam. Atau misalnya anak-anak mau pakai 6/60 juga boleh, cuma nanti mungkin akan lebih rumit dalam mengalihkan dan membaginya. Jadi boleh pakai kalkulator dalam membagikan dan mengalihkannya. Nah, kalau misalnya ibu pakai 6/60 jam, ini sama ya, 6/60 itu sama dengan 1/10. Ini 12 km, S-nya tetap 12 km per waktunya berapa tadi? 6/60 jam. Nah, kalau seperti ini 12 dibagi 6/60 sama dengan 12, baginya jadi kali, kemudian pecahan keduanya dibalik menjadi 60/6. Nah, sama dengan 12 kali 60/6. Nah, 12 dikali 60 itu berapa ya? 12 kali 60, 720. 720/6 sama dengan hasil akhirnya sama ya, hasil akhirnya 120 km per jam. Seperti itu ya anak-anak. Nah, makanya kita akan sedikit mengulas ya anak-anak ya ke pembahasan yang dulu. Nah, ini pembahasan tentang apa anak-anak? Ini tentang waktu. Nah, ini akan muncul di beberapa soal. Jadi dari menit ke jam kita latihan lagi ya. Kalau dari menit ke jam itu
berapa atau bagaimana cara menghitungnya ya. Ini mudah. 20 menit berapa jam? Nah, berarti tadi kita sudah tahu ya bahwa dari menit ke jam itu dibagi 60. Berarti ini 20 per 60. Berarti sama dengan, ini bisa dicoret 2 per 6. Bu, ini bisa disederhanakan tidak? 2 per 6 jam ini sama dengan 2 per 6 itu bisa dibagi, ini bisa yang atas apakah bisa dibagi 2? Bisa. Yang bawah dibagi 2 juga. Berarti 2 per 6 jam itu atau 20 menit itu sama dengan 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2, 3. Berarti 20 menit sama dengan 1 per 3 jam. Seperti itu. Lanjut. 10 menit sama dengan berapa jam? 10 menit berapa jam ya? Kalau 10 menit itu berarti 10 per 60 sama dengan ini coret 1 per 6 jam. Nah, kalau ini sudah tidak bisa disederhanakan karena penyebutnya sudah 1 ya. Nah, berarti 10 menit itu 1 per 6 jam. Oke, 15 menit. Berapa jam anak-anak? 15 per 60 jam. Nah, coba kita bisa disederhanakan tidak ya? 15 per 60. 15 kita ubah ke dalam 1. Berarti dibagi 15. 60-nya juga kalau yang atas dibagi 15, yang bawah harus dibagi 15. Ini penyederhanaan pecahan ya. 15 dibagi 15, 1. Kemudian 60 dibagi 15 berapa ya? 60 dibagi 15 sama dengan 4. Berarti 15 menit sama dengan 1 per 4 jam. Nah, lanjut. 30 menit berapa jam ya? Oh, ini gampang nih. 30 menit itu 30 per 60 jam. Nah, 30 per 60 jam ini kemudian bisa kita coret sama dengan 3 per 6 jam. Apakah bisa disederhanakan? Tentu saja bisa. Nah, 3 ini kita bagi sampai dia hasilnya menjadi 1. Berarti dibagi berapa ya? Dibagi 3. Dibagi bilangan selanjutnya. 6 ini apakah bisa dibagi 3? 6 dibagi 3 bisa. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi 30 menit itu setengah jam atau 1 per 2 jam. Nah, lanjut. 40 menit berapa jam ya? 40 menit 40 per 60 sama dengan bisa dicoret, kemudian 4 per 6. Apakah ini bisa dibagi berapa ya? Disederhanakan. Kalau disederhanakan 4 per 6 itu jadi apakah 6 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Berarti ini dibagi 2. Ini dibagi 2. Ini penyederhanaan pecahan. 4 dibagi 2, 2. Kemudian 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2, 3. Berarti 40 menit itu sama dengan 2 per 3 jam. Ini nanti boleh dihafal ya anak-anak. Ini untuk nanti anak-anak biar tahu bahwa 30 menit itu setengah jam. Biar harus tahu ya. Jadi 15 menit itu 1/4 jam. 20 menit 1 per 3 jam, 40 menit 2 per 3 jam, seperti itu. Jadi boleh dihafal dalam bentuk sederhananya ya. Lanjut, 45 per 60. Berarti sama dengan berapa ya? Apakah nanti kita cari KPK-nya, ini sederhanakan 45 per 60 itu dibagi berapa? Bisanya dibagi berapa ya anak-anak? Coba kita bagi 5 misalnya. Kita bagi 5. 45 bagi 5 berapa? 45 dibagi 5, 9. Kemudian 60 dibagi 5 berapa? 60 dibagi 5 sama dengan 12. Nah, ini masih bisa disederhanakan tidak ya? Oh, ternyata bisa, Bu. Ini 9 dibagi 3 bisa tuh. 9 dibagi 3. Kemudian 12 di bawah juga bisa dibagi 3. Jadi 9 dibagi 3, 3. 12 dibagi 3, 4. Berarti 45 menit ini sama dengan 3 per 4 jam. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ini dihafal aja ya, biar anak-anak hafal ya. Biar anak-anak tidak usah menghitung lagi. Ini bisa dihafal. Bantuan dari ibu, bocoran dari ibu. Nah,
Kalau begitu, mari kita beranjak ke soal selanjutnya ya. Nah, kalau yang soal seperti ini mudah juga ya anak-anak. Sebuah sepeda dalam 10 menit ini apa? Diketahui. Nah, seperti biasa kalau soal cerita harus secara bertahap ya. Diketahui sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Kecepatan tersebut dalam meter per menit adalah berapa? Nah, sebuah sepeda T-nya itu atau waktunya itu 10 menit. Nah, kemudian jarak atau S-nya itu 2000 meter. Ditanyakan apa? Ditanyakan adalah kecepatan. Nih, ini jaraknya udah ya. Kecepatan itu V. V dalam apa? V-nya dalam meter per menit. Kalau seperti ini, kita lihat tadi yang diketahuinya S 2000 meter, T-nya 10 menit. Nah, berarti tidak usah ada yang dirubah karena yang ditanyakannya pun meter per menit. Berarti ini bisa langsung dikerjakan ya, jawab. Jawabnya berarti V sama dengan S per T. Kalau soal seperti ini mungkin anak-anak mudah ya, kemarin banyak yang betul. S-nya adalah 2000 meter, V-nya 10 menit. Berarti sama dengan 2000 per 10 sama dengan 200 meter per menit. Kalau ini sepertinya tidak usah dibahas ya anak-anak ya, anak-anak udah pada pinter kalau mengerjakan yang langsung seperti ini. Lanjut, kita ke soal nomor 3. Nah, sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pukul 9.00 dan tiba pukul 11.30. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Diketahui apa? Diketahui kecepatan V sama dengan 60 km per jam. Nah, bus berangkat pukul 9 dan tiba pukul 11.30. Berarti T-nya itu bagaimana ya? Tibanya itu 11.30 dan berangkatnya pukul 9. Berarti berapa jam tuh dari 9? Dari jam 9 ke jam 11.30 itu gampang. Kita kurangin aja ya. 11.30 dikurang 09.00. Berarti ini 0, ini 3, 11 kurang 9. Berapa 11 kurang 9? 2. Berarti ini jamnya adalah 2 jam 30 menit. Nah, 2 jam 30 menit ini berapa jam ya? 30 menit tadi berapa jam? 30 menit kan? Setengah jam. Tadi kan kita belajar ya. Berarti 2 tambah setengah sama dengan 2 setengah. Atau berapa nih? 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 kita ubah ke dalam pecahan biasa ya. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5 per 2 jam. Nih. Berarti ini sudah diketahui P-nya itu 60 km per jam. Dan T-nya 5 per 2 jam. Apa sih Bu yang ditanyain di sini? Di sini adalah berapa kilometer jarak. Berarti ditanyakan jarak dalam apa? Dalam kilometer. Good. Rumus jarak apa ya? Jawab, kita jawab. Jarak atau S itu sama dengan V dikali T. Ini harus hafal ya rumus ini ya anak-anak. Kemarin kan kita sudah belajar. S sama dengan V kali T. V-nya berapa? V-nya 60 km per jam. 60 km per jam. T-nya berapa? Kali T-nya tadi 5 per 2 jam. Kalau sudah seperti ini gampang. Kita tinggal mengalihkan pecahan biasa. Nah, ini 60 km per jam, ini 5 per 2 jam. Sudah sama ya, ini jam, ini jam. Berarti 60 dikali 5 per 2. Sama dengan 60 dikali 5 dibagi 2. 60 kali 5 berapa ya? 60 dikali 5, 300 per 2. Sama dengan
300 dibagi 2, 150 kilometer. Good. Gampang ya anak-anaknya. Jadi kalau misalnya berangkat pukul 9 dan tiba pukul 11.30, berarti ini waktunya ini harus kita cari terlebih dahulu dengan cara mengurangi waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nih, ini gampang nih. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8.30 dan tiba di kota Q pukul 10.30. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam. Maka jarak dari kota P ke kota Q berapa kilometer ya? Nah, kita cari dulu diketahuinya apa? Nah, diketahui berangkat pukul 8.30 dan tiba pukul 10.30. Berarti ini apa ya? Kalau ada jam ini berarti menanyakan apa ya? Menanyakan waktu. T-nya sama dengan tadi Ibu bilang 10.30 dikurang 08.30. Nah, ini 0, 0, 10 dikurangi 8 berapa? 2. Berarti T-nya ini adalah 2 jam. Begitu ya anak-anaknya. Jadi dari jam 8.30 ke jam 10.30 itu memakan waktu 2 jam. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui kecepatan mobil. Ini tadi kan waktu ya, ini T. Sekarang kecepatan mobil Pak Ahmad. Kecepatan itu berarti apa? Berarti V. V-nya 55 km per jam. Oke. Yang ditanyakan apa ya? Yang ditanyakan adalah S. S itu jarak kota P ke kota Q dalam kilometer. Ini sudah dalam kilometer, ini sudah dalam jam. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, S jawab. Ini S dalam kilometer ya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung jawab. E sama dengan V dikali T. Ini gampang nih. V-nya tadi sudah ketemu belum? V-nya berapa? 55. Oke, good. 55 km per jam. Dikali T-nya berapa tadi? Dikali 2 jam. Oke. Sama dengan 55 dikali 2. Sama dengan berapa? 110 km. Oke, seperti itu. Mudah ya anak-anak? Mudah. Yuk lanjut. Kita lihat ya. Oke. Bu Anjar naik, kalau ini kita sedang membahas waktu. Nah, Bu Anjar naik beca motor ke pasar yang berjarak 3 km. Bu Anjar berangkat ke pasar pada pukul 6. Kecepatan beca motor tersebut 15 km per jam. Pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Kita lihat dulu diketahuinya apa. Diketahuinya ada jarak. Jarak itu S. S-nya 3 km. Nah, kemudian Bu Anjar berangkat ke pasar pada pukul 6. Kecepatan nih, ini ada kecepatan beca motor tersebut. Berarti V. V-nya adalah 15 km per jam. Yang ditanyakan apa ya? Yang ditanyakan adalah waktu sampai atau T. Waktu sampainya itu atau T-nya. Nah, berapa? Bu, apakah T-nya ini 6 jam? Bukan. Kita nanti akan bahas ya. Nah, kita cari dulu waktu itu. T itu sama dengan berapa ya? T itu rumusnya. Kita langsung jawab ya di sini. Bentar, jawab. Kita berarti menanyakan T atau waktu. T itu rumusnya apa ya? T itu rumusnya S dibagi V atau jarak dibagi kecepatan. Berarti S-nya berapa? 3 km per 15 km per jam. Sama dengan 3 per 15 jam. Ya, ini adalah waktunya. Nah, 3 per 15 jam ini boleh disederhanakan menjadi, kalau tidak disederhanakan juga boleh, tapi anak-anak nanti akan menggunakan kalkulator. Ini dibagi 3 bisa, ini dibagi 3 juga bisa, berarti ini 1 per 5 jam. Nah,
Kalau sudah seperti ini, kita ubah jam ini ke dalam menit. Nah, 1/5 jam ini atau 3/15 jam ini berapa menit ya? Karena di sini nanti akan ditanyakan menitnya anak-anak. 3/15 jam sama dengan berapa menit. Kalau dari menit ke jam kan dibagi 60. Berarti kalau dari jam ke menit dikali 60, berarti 3/15 dikali 60 sama dengan 3 kali 60/15 sama dengan 180/15. Berapa ya 180 dibagi 15? Ayo, berapa, ada yang tahu? Berapa ya? Nah, 12, betul, 12 menit. Nah, berarti kalau misalnya 12 menit ini adalah waktu yang ditempuh, nah berarti 06.00 itu kan tadi 6 jam 6 itu tadi pertama kali Bu Anjar berangkat nih. 6.00 ditambah 12 menit berapa ya? Kalau 12 menit itu berarti 06.12. Kalau ini jam, kalau ini kan jam ya anak-anak. Nah, kalau jam ditambah menit berarti 6 jam 12 menit atau pukul 6.12. Seperti itu ya. Kalau ini berarti cara menambahkannya seperti ini. 06.00 ditambah 00.12 berarti kesini 06.00 ditambah 00.12, jadi ditambah itu jadi 2, 1, ini masih 6, ini masih 0, sama ya, 06.12 atau jam 6 lebih jam 6 lewat 12, seperti itu. Nah, gampang ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya, soal terakhir. Ali pergi berlibur ke rumah nenek. Jaraknya 150 km dari rumahnya dengan mengendarai motor. Jadi Ali ini pergi ke rumah neneknya di luar kota. Kecepatan mobil Ali 50 km per jam. Jika Ali berangkat pukul 7.30, pukul berapa Ali akan sampai? Nah, kita lihat dulu diketahui. Apanya yang diketahui? Yaitu S. S sama dengan 150 km. Nah, apalagi yang diketahui? Kecepatan. Ternyata kecepatannya berapa ya? Kecepatan atau V-nya adalah 50 km. Ya, 50 ya. 50 km per jam. Yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan adalah waktu sampai. Nah, waktu sampai itu berarti apa? T dalam jam. Nah, nanti kita hitung. Nah, jawabnya kita jawab T-nya dulu nih. Cara mencari T itu adalah S dibagi V atau jarak dibagi kecepatan. S-nya berapa? S-nya 150 km. V-nya berapa, Bu? V-nya 50 km. Berarti 150 per 50 kita coret, misal 15 per 5 sama dengan 3. Berarti waktu tempuhnya itu 3 jam. Bu, udah selesai belum sampai sini? Yang ditanyakan adalah pukul berapa Ali sampai. Berarti kalau seperti itu, 3 jam setelah 7.30 itu berapa ya? Berarti 07.30 ditambah berapa? Ayo, ditambah. Kalau menit berarti 3. 3.00 berarti ditambah 3 jam itu. Ini 0, ini 3. Kemudian 7 ditambah 3, 10. Kesiniin 1 di sini. Nah, berarti jadi Ali akan sampai
sampai di rumah nenek. Di rumah nenek pukul berapa ya? Pukul 10.30 atau jam 10:30. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang variasi soal tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, semoga anak-anak paham ya, tidak usah khawatir susah, karena anak-anak pasti bisa mengerjakannya, Ibu yakin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.